Jadi Devara ini memberikan syarat kepada Didot. Apabila Didot mau balikan lagi ke Devara, syarat yang dilakukan adalah Didot ini harus ngebunuh pacarnya yang sekarang jadi pacarnya itu, si Indriana, dan mengambil harta milik Indriana untuk Devara. Halo guys, balik lagi di channel aku ya. Oke, seperti biasanya, kali ini kita ngebahas tentang kronologi kasus yang baru-baru terjadi, yang lagi viral. Dan kasus ini benar-benar bikin kita itu menjadi kadang ngeri ya dengarnya ya. Karena seperti kasus-kasus pembunuhan yang sering terjadi, itu cara yang dilakukan oleh pelaku itu kadang di luar nalar. Kok bisa mereka melakukan hal yang sebejat, sekeji itu ya? Padahal yang seperti orang ketahui bahwa kasus-kasus seperti ini pelakunya pasti ketangkep. Karena berhubungan dengan nyawa manusia ya. Kalau misalnya hewan dibunuh seperti itu, nggak ada yang mempermasalahkan. Ini masalahnya nyawa manusia yang mempunyai keluarga, yang mempunyai saudara, yang mempunyai orang-orang yang dicintai, orang-orang yang sayang gitu kan. Otomatis nggak terima dong, dicari dong sampai akar-akarnya sehingga ketemu siapa pelakunya. Maka buat kalian nih yang mempunyai niat yang nggak baik sama orang, tolong deh jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu loh. Karena pasti ketahuan gitu loh. Jangan berpikir dengan membunuh, dengan menghilangkan nyawa orang, masalah kalian itu bisa selesai. Enggak ya. Kalian malah bisa menghilangkan sisa umur kalian, bisa menambah masalah, bisa menghabiskan umur kalian di penjara gitu loh. Jadi buat kalian jangan sekali-kali ngelakuin hal yang goblok, yang bodoh ya, untuk menyelesaikan masalah. Apapun itu, masalah dalam percintaan, masalah dalam keluarga, dan masalah-masalah lain ya. Intinya jangan sampai gelap mata untuk melakukan hal-hal yang bodoh yang bisa merugikan diri kalian sendiri. Seperti kasus yang kita bahas ini, cinta segitiga yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Devara Putri Prananda, calon anggota legislatif malah, caleg dari Gerindra. Dia ini andil dalam kasus pembunuhan ya, sebagai otak pelakunya, yang melibatkan terbunuhnya, tewasnya seorang wanita yang bernama Indriana Dewi Eka. Karena cinta segitiga nih, karena rasa sayang dia dengan mantan yang sangat cemburu dan tidak ikhlas mantannya ini menjalin hubungan dengan wanita yang barunya. Dan kebetulan laki-lakinya ini masih suka gitu loh. Pembunuhan yang dilakukan seorang yang bernama Didot, mantan pacarnya, dan Didot ini ngebunuh seorang perempuan yang bernama Indriana alias pacarnya sendiri ya. Jadi Didot ini saking cintanya ke Devara, dia mengikuti apa kemauan dari Devara, mantan ya, mau ngikuti keinginan mantannya yang bernama Devara ini. Devara ini memberikan syarat kepada Didot ya, karena Didot pengen balikan nih ceritanya. Padahal Didot sudah punya pacar. Karena Didot ini masih suka dengan, masih sayang, masih cinta sama Devara. Berhubung Devara ini mungkin ya terlihat cantik atau gimana ya. Jadi Devara ini memberikan syarat kepada Didot. Apabila Didot mau balikan lagi ke Devara, syarat yang dilakukan adalah Didot ini harus ngebunuh pacarnya yang sekarang jadi pacarnya itu, si Indriana, dan mengambil harta milik Indriana untuk Devara. Dan motifnya ini cemburu ya, cemburu tambah sakit hati. Mungkin dulunya dia merasa ditinggalin atau direbut ya, atau memang dia mempunyai keinginan yang sangat buruk itu, ingin menguasai harta korbannya ya. Karena Didot ini kan masih status berpacaran sama Indria. Setelah dia mendapat perintah karena rasanya yang begitu besar ingin balikan dengan Devara, akhirnya Didot ini mencari seorang yang bersedia untuk mengeksekusi si Indriana. Dan pelaku
yang mengeksekusi ini nanti bernama Reza ya. Didot dan Reza ini inisiatif ngajak Indri ini jalan-jalan ceritanya di sebuah kafe daerah Sentul. Pesan kopi, pesan makanan, dan seperti biasanya ya, orang-orang yang nongkrong di kafe seperti itulah ya. Jadi tidak ada rasa curiga kepada Didot dan Reza atas apa yang bakal mereka lakukan kepada Indri ini. Setelah puas nongkrongnya, mereka pun pulang. Mereka pulang dengan tidak ada rasa curiga kepada Reza dan Didot ini. Jadi Indri ini santai aja ya, jalan sama pacarnya plus sama temennya juga. Didot ini memberikan kode kepada si Reza atas apa yang sudah direncanakannya tadi. Nanti kamu seperti ini dan aku bakal ngelakuin ini. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Posisi mereka duduk, si Didot ini duduk di bagian sopir ya. Dan Indri ini berada di penumpang bagian depan sebelah kiri ya. Dan Reza duduk di bagian belakang kursi penumpang ya. Nah, pada saat si Didot kencing ya, si Reza ini mulai melakukan aksinya. Si Reza ini membunuh Indriana hanya dengan menggunakan ikat pinggangnya. Tali pinggang Reza ini diikatkan di bagian leher si Indri sampai beberapa menit, dan akhirnya Indri ini meninggal dunia ya. Dan lagi-lagi karena berhubungan dengan nyawa manusia ya, apapun yang dilakukan kebanyakan pasti ketahuan ya, karena berhubungan dengan nyawa orang ya. Mobilnya nggak dapet, balikan dengan mantannya juga enggak, malah menambah masalah ya, bikin masalah ya, masuk penjara. Dan atas perbuatan dari mereka dipersangkakan dengan pasal 340 KUHP 338 dan 365 ayat 4, hukuman mati.